Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan sukma air, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa. Rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semua. LPNU Kabupaten Bandung mendukung penuh kajian ilmiah Nasab Ba'alawi oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Dukungan penuh LPNU Bandung ini sebagai akar rumput bagaimana PCNU, lembaga-lembaga daripada NU di daerah sudah berani menyuarakan untuk mendukung daripada Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani atas tesisnya yang mengkaji nasab Dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Dzurriyyah Imam Ubaidillah. Ini disampaikan terang benderang kepada semua masyarakat bagaimana LPNU Bandung ini dengan berani mendukung kajian ilmiah Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, karena memang LPNU itu sebagai lembaga penulis sejarah-sejarah manuskrip ya, yang notabene terkait dengan bagaimana sejarah-sejarah itu untuk diluruskan agar tidak ada pembelokan sejarah lagi. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana penuturan dari LPNU NU Kabupaten Bandung lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf yang kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan dalam tesis Kiai Madudin, dalam tesis tersebut kan kita akhirnya tersadarkan bahwa Ba'alawi itu terputus dari Dzurriyyah Nabi dan itu. Nah, oleh karena memang sumber validitas datanya itu dari berbagai referensi kitab-kitab yang lama gitu, sesuai dengan tertuliskannya sumber pertama, maka bisa dipahami kita sekarang khususnya akhirnya ya merasa kekritisan kita terbangun, sehingga mau tidak mau ini menjadi bola salju yang terus menggelinding membesar, kesadaran dari umat juga semakin tinggi. Tapi di samping itu juga ya memang ada juga dari pihak-pihak umat yang masih masih terbangun gitu, masih terbangun atau masih terkonsentrasi kesadarannya ke klan tersebut, sehingga kita seperti beradu, berhadapan. Namun dari semua yang terjadi, menurut saya, hemat saya, yaitu bagian daripada takdir yang memang dibukakan oleh yang di atas untuk akhirnya sama-sama mencari bukti yang otentik yang harus akhirnya dimunculkan. Bagaimana klan Ba'alawi itu sekarang gitu. Pengakuan tersebut memang wajib untuk dibuktikan. Betul. Kebenarannya. Betul. Kalau kemarin-kemarin kan mungkin hanya dari mulut ke mulut kita diyakinkan, ya kita khususnya orang-orang tua kita, kaluhun kita mungkin dengan bermanis mulut ya, mau tidak. Saya juga tidak setuju kalau memang Ansor Banser Joko Gerejo. Tidak hanya sekedar sebatas lisan saja. Kita ini dicoba untuk diyakinkan kan gitu. Tapi harus ada bukti yang otentik. Nah, bukti yang otentik yang memang akhirnya muncul tergabung oleh Kiai Madudin itu merupakan sesuatu yang luar biasa, capaian dari pencarian seseorang yang ingin membuktikan apakah betul kan gitu, sehingga ditambah lagi oleh banyak negara khususnya di Yamannya sendiri yang meyakinkan, menginformasikan bahwa klan Ba'alawi itu tidak ada hubungan dengan Dzurriyyah Nabi. Ya sebetulnya tinggal kembali ke kitanya, kita ini masih mau meyakini secara lisan seperti apa yang disampaikan oleh karuhun-karuhun kita yang mereka jauh daripada pembuktian secara ilmiah, ataukah kita meyakini bahwa memang sudah rungkat gitu, sudah terputus gitu dengan apa yang warisan para kolonial dulu
Kalau pikir saya, yang ya mana kolonial pemikiran kita, banyak kiai-kiai kita juga yang masih sekelompok orang atau beberapa orang umat, jangan sampai yang mengaku keturunan Rasul tapi ternyata sebagai dari alat mencoba untuk kolonial, berhadapan dengan untuk para Alawi itu, tapi keturunan kita kan Ahlul Bait bisa melihat Nabi yang juga kiai-kiai berjuang tersebut. Ketika kiai tersebut misalkan penjajah tersebut. kita sangka dia itu sudah sampai makam wali, masa kewaliannya itu istilahnya untuk meyakinkan umat agar umat istilahnya masih yakin ke Ba'alawi harus sampai ngotot-ngotot, harus sampai Pak, kalau istilahnya berbicara sampai sampai hanya ulama NU yang menyuruh berkata yang untuk kurang baik gitu ya. Di negara lain biasa aja untuk Habib. Saya berpikir di mana Serius. kewalian dia? Saya udah Dia berkeliling, Pak, sama banyak seperti negara. kita, ya wajar manusia biasa, cuma mungkin tingkat keilmuan keagamaannya saja yang tinggi. Ketika dia misalkan memang makomnya wali akan lebih diam, wali akan banyak tersenyumnya karena dia tahu sesuatu yang di luar alam alam nyata kita gitu. Nah, untuk yang seperti ini sebaiknya ya kita mencoba menggali potensi diri kita untuk berpikir lebih ilmiah, lebih jernih, dan lebih bisa mendalami ini sebetulnya fenomena apa. Karena fenomena ini sudah mulai dari masuknya orang-orang Ba'alawi ke Indonesia, khususnya pada saat mereka dipekerjakan sebagai pekerja-pekerja Hindia Belanda yang kemudian diberi pangkat kapiten dan mufti gitu ya. Nah, pertanyaannya nih Pak Bambang, pertanyaannya untuk warga Indonesia memulai dari mana untuk memahami imigran Yaman ini atau yang disebut habaib ini? Awalnya dari mana? Apakah harus mengenal sejarah dulu ya, atau mengikuti disertasi atau tesisnya Kiai Ima? Dari mana dulu nih biar mudah, biar tidak cenderung kita dibodoh-bodohin hanya wajib percaya tapi tidak dituntut untuk kritis. Ya, memang harus ada kesadaran dari pemerintah sendiri untuk mengatakan hitam dan putihnya. Itu di Mesir dari tahun 2009 ini adalah kita itu pada masa di Yaman, itu kan di Yordania. Beberapa ulama itu mengatakan bahwasanya silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu Hindia Belanda ya. Nah, lah kita masih kemudian bekerja kepada pemerintah Hindia Belanda ya, sudah jelas itu akan berseberangan dengan cita-cita seluruh bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Ketika mereka diposisikan dalam sejarah awal ditempatkan sebagai orang-orang kaki tangan Hindia Belanda, nah pemerintah itu harusnya memberikan arahan atau memberikan istilahnya keterangan bahwa yang seperti ini adalah orang-orang yang memang berseberangan dengan pemerintah Indonesia karena mereka antek misalkan Belanda, bagian dari pekerja-pekerja yang dibayar oleh Belanda untuk meredam pergerakan. Dan hal yang seperti ini sampai kemerdekaan kemudian terebut itu tidak jelas gitu. Mereka dibiarkan sehingga akhirnya merasa bahwa kedudukan sebagai mufti Batavia yang dipegang oleh Utsman bin Yahya itu sebagai sebuah posisi yang sangat menentukan dalam memberikan fatwa ya untuk umat Islam khususnya di daerah Batavia. Padahal tidak seperti itu gitu. Mereka didatangkan kemudian dari banyak catatan yang kita baca justru pergerakan mereka itu menguntungkan Belanda dan sangat sangat anti pada apa yang dilakukan oleh pribumi dalam memperjuangkan kemerdekaannya dengan menyurutkan semangat-semangat untuk tidak berjihad ya, untuk tidak melawan Belanda penjajah kan gitu. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa, kerja yang memang diharapkan oleh Belanda dengan mengedepankan kaki tangannya. Dan sampai saat ini hal itu doktrin-doktrin yang awalnya itu dibuat oleh Utsman bin Yahya terus dilanjutkan oleh anak keturunannya dengan membuat doktrin-doktrin yang serupa yang membuat masyarakat terus menjadi bodoh dan terus dibodohi. Satu catatan mungkin nih Pak Bambang sebagai ketua LTN NU Kabupaten Bandung, catatannya begini Pak, kalau memang benar-benar sebagai dzurriyyah Nabi lalu diajak dan bersekutu dengan Belanda,
untuk menindas warga negara atau saat itu pribumi yang mayoritas Islam. Mustahil mereka mau kalau benar duriah Nabi, karena secara logika masa menindas umatnya duriah, umatnya leluhurnya, umatnya datuknya, kok ikut menindas gitu dengan kafir kalau benar duriah. Tapi mereka justru malah lebih baik bersekutu dan bahkan meredam pergerakan pribumi dan para ulama Indonesia saat itu. Dan ini jadi pertanyaan besar bagi saya juga. Jadi kalau benar sebagai duriah, dia akan menolak bersekutu dengan Belanda untuk menindas yang melakukan perjuangan untuk merdeka saat itu Indonesia Nusantara. Itu mungkin. Nah, yang selanjutnya bagi kalangan ya ustadz-ustadz kampung seperti kita nih, ya tadi mau diaku kelas MWC, ya. Ini kan pasti menjadi pembicaraan. Iya, Kang Akhtar, justru yang saya lihat ustadz-ustadz kampung itu banyak yang banyak yang tersadarkan. Kalau ustadz-ustadz kelas kelas kotaan dengan apa yang disadarkan oleh Kiai Imaduddin, mungkin ustadz kampung cepat tersadar karena mereka bersentuhan langsung dengan para habaib di lapangan gitu, dan mereka mengetahui perilakunya seperti apa, sehingga mau tidak mau dengan pengalaman empiris mereka ini membuat kesadaran mereka itu akhirnya harus membuat harus memberikan kontribusi Ustadz kampung ini, sehingga ya saya lihat di MWC Kabupaten Bandung baik baik ustadz-ustadznya ataupun pengurus MWC-nya itu mulai ada kesadaran untuk tidak tidak meyakini gitu, untuk tidak meyakini bahwa klan Ba'alawi ini juriah daripada Rasul gitu. Itu selanjutnya ini terkait pemalsuan kuburan pribumi itu berubah menjadi Ba'alawi. Jangan suka memotong sejarah. Itu penemuan udah ada 3.000 di Indonesia. Ketika Anda memotong sejarah, pada saat yang lain sejarah Anda pasti dipotong oleh Allah. Terima kasih. Yang kedua, ini menurut saya juga penting manuskrip tentang sejarah berdirinya zaman. Yang saya tahu ini keterkaitan kuburan palsu sampai 3.000 lebih ditemukan dan berubah menjadi Ba'alawi. Bagaimana tanggapannya, Bang? Iya.